Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa disehatkan, dilindungi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengisi hari-hari hidup kita yang Allah anugerahkan kepada kita untuk bisa ditata dengan suasana ibadah yang lebih baik dan suasana kehidupan yang lebih mulia sehingga bisa mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup sampai dengan malam hari ini, dan alhamdulillah kita diberikan juga nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, dan sudah masuk saat ini ke tanggal 13 Dzulhijjah tahun 1442 Hijrah, dan Masya Allah sekarang sudah masuk ke Jumat, ya malam Jumat waktu Indonesia bagian Barat saat ini, dan sudah berubah tanggal ke tanggal 13, dan ini adalah hari yang baik, Sayyidul Ayyam, Jumat, sunnahnya juga Masya Allah menyertainya dengan pahala-pahala yang tidak sedikit. Banyak bersolawat, ya, baca surat Al-Kahf, yang baca Yasin juga silahkan. Kemudian juga nanti siap-siap besok, ada potong kuku, ya, kemudian mandi, bersiap-siap menunaikan ibadah Jumat kita, dan semoga Allah menerima semua amalan kita insya Allah. Dan lebih daripada itu, teman-teman, sekarang ini terakhir kita memasuki hari tasyrik, ya, dan tidak banyak saat ini yang mengkaji apa dibalik hikmah hari tasyrik itu. Kebanyakan sekarang hanya menghafal pada umumnya walau tidak seluruhnya, ya, menghafal bahwa setelah hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahar di hari ke-10 nanti ada tiga hari setelah itu disebut dengan tasyrik, hari 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya, taunya kita haram puasa gitu kan, makan dan sebagainya, habisin ketupat, daging, kambing, sapi dan semisalnya gitu ya. Nah, terbatas kepada aspek-aspek material fisikal. Adakah satu hal yang istimewa di hari tasyrik ini? Adakah sesuatu yang sangat penting, yang sangat esensial? Nah, itu malam ini kita mencoba untuk sedikit mengkaji, belajar bersama-sama mengaji. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan, semoga Allah kuatkan. Malam hari ini saya mencoba untuk bisa menyapa teman-teman, bukan sekedar karena rindu ya, secara live, dan sekuat mungkin insya Allah Allah berikan kekuatan yang terbaik. Namun saya ingin menyampaikan pesan Al-Quran yang sangat penting, karena ini hari terakhir gitu. Jangan-jangan sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan esensinya, dan tugas kami untuk bisa menyampaikan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah muliakan, berikan kemudahan kita untuk belajar. Dan saya coba tampilkan di antara kitab tafsir, biasanya kita kan sudah sampaikan yang Ibnu Katsir sudah, ya. Kemudian juga tafsir Jalalain juga sudah saya sampaikan. Kemudian juga ada tafsirnya Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaib juga sudah kita sampaikan. Nah, ini di antara yang saya sempat kaji juga, kita dapatkan Tafsirul Wasit, ya. Tafsirul Wasit Al-Qur'anil Karim karya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, ini mantan Syekh Al-Azhar, ya, dan saya alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah pernah mengaji langsung pada beliau di Bu'ath, ya, Madinatul Bu'ath di Kairo di Al-Azhar. Jadi sempat saya belajar tahun 2006 langsung dari beliau, dan saat ke Iskandaria, Alexandria juga saya ikut pada saat itu. Jadi libur di Tripoli, kami ke Kairo, ke Al-Azhar, dan di antara programnya saya mengaji kitab ini sampai pulang dihadiahi 30 juz. Alhamdulillah, ya. Nah, ada satu ayat yang istimewa. Nanti kita akan bahas bagaimana pandangan para ulama yang dikumpulkan di kitab ini, ya, Tafsir Al-Wasit, juga nanti pendapat Al-Muallif Syekh Muhammad Sayyid Tantawi terkait dengan ayat yang akan kita bahas tentang spesialisasi atau keistimewaan. Lebih enaknya keistimewaannya,
bisa kita katakan spesialnya boleh ya. Spesialnya atau keistimewaan hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah yang sekarang kita ada di hari terakhirnya. Langsung saja teman-teman dalam rangkaian paket ayat haji, jadi saya sebut paket ya. Itu dari ayat 196 ya tepatnya sampai dengan 203 kalau dibuka dari Al-Baqarah ya. Belum nanti nyambung ke surah Al-Hajj, surahnya khusus di surah ke-22. Jadi saya ingin bawa sesuatu konsepsi yang umumnya dulu. Yang dari keumuman ini nanti ada detailnya, tapi di balik yang umum ini banyak hikmahnya. Dan juga ada sebagian dari rangkaiannya yang didetilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat 196 sampai dengan 203. Nah, di 203 ini yang terkait dengan bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Allah berfirman, teman-teman kalau sudah ada mushaf bisa dibuka atau yang tersambung dengan aplikasi Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 203. Kalau di mushaf standar paling kiri ya, sebelah atas kalau kita buka begini. Pas paling atas gitu ya. Jadi sebelahnya sini berarti ya. Paling kiri paling atas dengan bacaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Baik, saya terjemahkan dulu ya, terjemah bebasnya, tekstualnya, kemudian setelah itu kita lihat tafsirnya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kemudian ketika engkau telah menyempurnakan ya dari mulai wukufmu, kemudian setelah itu juga ada di Muzdalifah ya, engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu engkau bersiap-siap juga untuk melontar ya, bersiap-siap masuk hari ke-10 kan dari Muzdalifah kita lontaran pertama itu ya. Kemudian setelah itu bisa kita siapkan diri kita mau langsung tawaf ifadah atau kita bersiap untuk juga mengakhirkan tawaf ifadah dan mendahulukan untuk lontar jamarat di hari-hari yang disebut dengan ayyamul muna. Ya, hari-hari untuk kita berada di Muna atau ada juga yang menyebutnya dengan Mina untuk menyiapkan diri melontar jamarat. Nah, maka apa yang dilakukan di situ kata Allah, setelah engkau memperbanyak zikir, berdoa, lontar jumroh yang pertama itu ya, setelah Anda dari Muzdalifah itu yang menghadap ke arah kiblat, Anda berdoa. Di antara doanya ada yang di Al-Baqarah 201 itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat 202-nya, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Kenapa saya sebutkan ayat 201, 202 sebelum 203? Karena ada wawu nanti kita lihat di tafsir. Ya, nanti wawunya ataf. Wawu ataf ini menghubungkan informasi yang disampaikan dengan kejadian atau informasi sebelumnya. Jadi ketika Allah menyampaikan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, maksudnya setelah engkau selesaikan rangkaian-rangkaian yang sebelumnya dalam ritual haji ini, ada lagi nanti rangkaian selanjutnya yang ini menjadi puncak juga di antara ibadah haji yang ditunaikan. Apa itu? Ibadahnya berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha, dan tingkatkan kembali zikirmu kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang terhitung. Ya, hari-hari yang terhitung yang telah ditetapkan oleh syariat, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 3 hari ya. Dari mana tahunya 3 hari ini? Bacakan teruskan ayatnya. Ya, kemudian faman ta'ajjala fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi, siapa yang memiliki ketergesaan, siapa yang ingin menyegerakan ya, karena ada hal-hal lain yang harus dilakukan. Misalnya kalau konteks sekarang ada jadwal kepulangan kita yang sangat mendesak pada waktu itu, sehingga harus kita mengambil bagian yang pertama di batas 2 hari ya. Jadi ibadah ini jumlahnya 3 hari zikir ini, tapi dari 3 hari ini bisa dibagi 2. Siapa yang ingin menyegerakan ya kan, bisa dengan mengerjakan menuntaskannya dalam 2 hari. Ya, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi, siapa yang punya satu hal yang sangat mendesak, dia bisa mengerjakan ibadah ini selama 2 hari. Kemudian faman ta'akhkhara fala itsma alaihi, siapa yang ingin juga mengakhirkan atau sampai dengan 3 hari, maka nggak ada masalah. Kata Allah, silahkan. Ini zikirnya ada pilihan.
Ada 2 hari, ada 3 hari. Kalau ingin Anda mengerjakan 2 hari, karena kondisi tertentu harus disegerakan Anda mengerjakan sesuatu, sehingga setelah itu misalnya tawaf ifadahnya belum, ya kalau kita kan ada yang dibagi gelombang kedua itu kan langsung ke Mekah kan, belum ke Madinah, belum siap kepulangan, ya. Nah itu silahkan bisa mengambil yang pertama pilihannya, disebut dengan nafar awal namanya, ya kan? Kemudian ada bisa menyempurnakan sampai dengan yang ketiga. Yang 2 ini bukan berarti nggak sempurna, tidak. Ya, menyempurnakan maksudnya bilangannya sampai dengan ada yang 3 hari boleh. Ya, itu disebut dengan nafar akhir. Ya, ada yang menyebut nafar thani, tapi saya cenderung dengan nafar akhir. Karena kalau thani nanti ada salis, ada rabi dan seterusnya secara bahasa. Ya, sama dengan rabiul awal, rabiul akhir, bukan rabiul thani. Karena kalau rabiul thani nanti ada rabiul salis, rabiul rabi dan seterusnya.